Prospero Studio, inspired by Tauhidul Kolbi. Dalam sejarah panjang tanah Jawa, tradisi dan kepercayaan tumbuh bersama doa yang naik ke langit. Ketika ajaran Islam datang, para wali tidak memaksakan perubahan. Mereka menyentuh hati, bukan memaksa diri. Dan di antara semua wali, Sunan Kalijaga adalah sang penutur rahasia yang menjadikan wayang, gamelan, dan suluk sebagai jembatan menuju cahaya ilahi. Bagi beliau, kisah besar Bharatayuddha bukan cerita perang, bukan pula legenda raja-raja, melainkan peta perjalanan manusia dari gelap menuju terang, dari nafsu menuju nur, dari diri menuju Tuhan. Pandawa 5, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nama-nama besar itu, menurut Sunan Kalijaga, bukan hanya tokoh wayang, mereka adalah 5 aspek diri manusia yang harus ditata, dijaga, dan disucikan. Sementara musuhnya, Kurawa, adalah bayangan dalam diri, sifat gelap yang selalu menunggu celah ketika manusia lupa pada Tuhannya. Perjalanan ini bukan tentang siapa menang atau siapa gugur. Ini adalah perjalanan sesuap demi sesuap, ngelinanging ora keli, menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi tidak tenggelam oleh gelombangnya. Yudhistira adalah lambang akal yang jernih, fitrah manusia yang selalu tahu mana yang benar. Ia adalah nur di dalam hati, yang dalam Islam disebut Furqan, kemampuan membedakan kebenaran dan kebatilan. Musuhnya adalah Duryudana, bayangan keserakahan, cinta kekuasaan, dan perasaan bahwa dirinya selalu paling benar. Jika Yudhistira mati, dalam diri kita, manusia mudah terseret rasa angkuh. Dan bila Duryudana ditundukkan, lahirlah sikap qanaah, ridho atas rezeki, ridho atas ketetapan Allah. Bima melambangkan kekuatan jiwa, keberanian, ketegasan. Ia adalah nafsu amarah yang sudah disucikan. Bukan amarah liar, melainkan saja berani karena benar. Musuhnya adalah Dursasana, amarah gelap yang menghancurkan. Ketika Bima menang, nafsu amarah tidak dimatikan, melainkan diarahkan untuk melindungi, menegakkan keadilan, membela yang lemah. Disinilah manusia mengenal batas kekuatan, bahwa tenaga besar harus disertai adab besar. Arjuna adalah lambang rasa, keindahan batin, ketajaman rohani, dan fokus ibadah. Ia adalah ihsan dalam Islam. Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Musuhnya adalah Karna, yang sebenarnya hebat, tetapi tanpa keikhlasan, kepiawaian tanpa pasrah, kecerdasan tanpa ketundukan pada Tuhan. Arjuna mengajarkan, keahlian tanpa tauhid hanyalah kesombongan tersamar. Nakula melambangkan ketulusan, kesucian rasa, hati yang bersih dari pamrih. Ia adalah refleksi ikhlas, amal tanpa ingin dipuji, memberi tanpa menuntut kembali. Musuhnya adalah Sengkuni, bisikan jahat, tipu daya halus, was-was yang masuk dari celah-celah kecil hati. Jika Nakula kuat, bisikan buruk akan padam seperti lilin tersiram embun. Sadewa adalah lambang hikmah, ilmu batin, kebijaksanaan. Ia adalah ma'rifat, pengetahuan yang membuat manusia tunduk, bukan sombong. Musuhnya bukan satu tokoh, melainkan seluruh Kurawa. Kebodohan, kelalaian, perasaan bahwa dunia lebih penting daripada akhirat. Sadewa menuntun manusia untuk selalu ingat, ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk pada hati yang gelap. Kurawa. Kurawa adalah sifat-sifat gelap yang setiap manusia punya. Mereka tidak harus dibenci, tetapi disadari, dikendalikan, dan diarahkan. Duryudana adalah kesombongan, Dursasana adalah amarah liar, Sengkuni adalah tipu daya, iri hati, Karna adalah kehebatan yang tidak ikhlas, dan para Kurawa lainnya adalah malas, dengki, rakus, syahwat berlebihan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa perang terbesar bukan melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Perang batin, perang Bharatayuddha sejati. Perang Bharatayuddha.
Dalam ajaran Sunan Kalijaga, bukan perang panah dan pedang. Tidak ada keris, tidak ada darah. Yang ada hanyalah pertarungan batin. Yudhistira melawan kesombongan, Bima melawan amarah, Arjuna melawan ego kecerdikan, Nakula melawan tipu daya, Sadewa melawan kelalaian. Setiap manusia mengalami perang semacam ini. Kadang kita menang, kadang kita jatuh. Namun perjalanan spiritual adalah terus bangkit, hingga sifat Pandawa menang dalam diri. Penyempurnaan. Semar Mesem. Semar, tokoh jenaka, rendah hati, tetapi dalam tradisi Jawa, ia adalah titisan nur, penjaga dharma, simbol kesempurnaan manusia. Sunan Kalijaga menempatkan Semar sebagai puncak jalan ruhani. Karena ketika manusia telah menjaga akal Yudhistira, kekuatan Bima, rasa Arjuna, ketulusan Nakula, dan hikmah Sadewa, manusia masih bisa sombong, masih bisa merasa suci, masih bisa menilai dirinya lebih tinggi. Disinilah Semar hadir. Tubuhnya gemuk, wajahnya sederhana, tertawa, tersenyum. Semar Mesem, senyum damai tanpa pamrih. Senyum yang lahir dari jiwa yang telah pasrah, ridho, tawakal, tidak mengeluh, tidak membanggakan, hanya menjalani takdir dengan cinta. Inilah puncak ajaran para wali. Kesempurnaan bukan pada kekuatan, tetapi pada kerendahan hati. Penyempurnaan Kurawa. Sifat gelap tidak dihilangkan, tidak juga dibuang. Ia dikembalikan kepada fungsinya. Kesombongan menjadi percaya diri yang sehat. Amarah menjadi keberanian menegakkan kebenaran. Tipu daya menjadi kecerdikan untuk melindungi. Kelebihan menjadi kemampuan untuk melayani. Semua sifat buruk, bila diarahkan pada jalan Allah, akan menjadi jalan menuju cahaya. Pesan dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak mengubah Jawa. Beliau menyucikannya. Wayang bukan dijauhi, tetapi dijadikan cermin untuk melihat diri. Pandawa 5 mengajarkan kita siapa diri kita yang sebenarnya. Kurawa menunjukkan sisi gelap yang harus kita taklukkan. Dan Semar Mesem menjadi tanda bahwa manusia telah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Inilah perjalanan spiritual tanah Jawa. Inilah dakwah Sunan Kalijaga. Dan inilah pelajaran bagi siapapun yang mencari cahaya, bahwa jalan menuju Tuhan selalu dimulai dari dalam diri. Biarkan kata-katamu menjadi doa. Ketik komentar untuk kisah berikutnya. Ikutin terus channel ini.